Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Setiawan dengan NIM 53050220020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi filsafat barat, yakni Renaissance, rasionalisme, empirisme, Aufklärung, dan yang terakhir ada idealisme Hegel. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yakni Renaissance. Renaissance sendiri artinya kelahiran kembali. Renaissance merupakan abad perubahan di Eropa yang terjadi pada abad ke-14 hingga ke abad 18 Masehi, di mana masyarakat berusaha untuk mempelajari kembali nilai-nilai humanisme, menghidupkan kembali pemikiran-pemikiran filosofi Romawi Yunani, serta menghasilkan banyak motivasi dan perkembangan penting dalam berbagai bidang dan kebudayaan. Renaissance ditandai oleh kemunculan masyarakat yang menggunakan nalar untuk berekspresi dan berkarya. Adapun latar belakang yang latar belakangi Renaissance, yakni adanya faktor moknya masyarakat oleh dominasi gereja dan adanya faktor ekonomi pada saat itu. Pada saat itu gereja benar-benar mendominasi dari segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, dan budaya. Bahkan disebutkan juga bahwa gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, sehingga raja kehilangan kekuasaannya dalam pemerintahan. Salah satu contoh dominasi gereja pada abad pertengahan adalah pemberian hukuman kepada Nikolaus Kopernikus yang menyebutkan bahwa matahari sebagai pusat tata surya atau yang kita kenal sebagai heliosentris. Padahal pada saat itu gereja menyatakan yang sebaliknya, yakni geosentris atau bumi sebagai pusat alam semesta. Pernyataan tersebut tentu dianggap bertentangan dengan ajaran gereja, sehingga Kopernikus haruslah dihukum mati. Melihat doktrin dan dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat, akhirnya muncul gerakan yang ingin mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan. Usaha untuk membaca kembali literatur klasik Romawi Yunani, sehingga pemikiran filsafat terus berkembang agar terbebas dari belenggu kekuasaan gereja. Gerakan inilah yang disebut dengan Renaissance. Selain itu, kemunculan Renaissance ini juga dipengaruhi oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 Masehi. Sejak itu jalur perdagangan berubah dan titik temu perdagangan bertemu di Italia. Adanya pemikiran yang berkembang dan ketersediaan dana yang melimpah merupakan salah satu faktor yang mendukung adanya suatu gerakan perubahan yang kemudian membuat Italia terlahir kembali. Seiring berjalannya waktu, tak hanya Italia yang terlahir kembali, akan tetapi negara-negara di Eropa pun juga merasakan terlahir kembali tokoh-tokoh Renaissance. Yang pertama ada Nikolaus Kopernikus, yakni seseorang yang menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari. Begitu juga Galileo Galilei yang mengungkapkan hal yang sama. Ada juga Leonardo da Vinci yang merupakan seorang pelukis terkenal. Salah satu lukisan yang terkenal pada saat ini adalah Mona Lisa. Ada juga tokoh-tokoh lain seperti Michelangelo dan William Shakespeare. Yang kedua kita masuk ke pemikiran René Descartes tentang rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah aliran filsafat yang membicarakan tentang kebenaran itu hanya dapat diperoleh dari akal budi manusia. Akallah yang menjadi sumber pengetahuan. Rasionalisme menggunakan pola deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Salah satu tokohnya yakni René Descartes. Ia terkenal sebagai bapak filsafat modern lewat metode berpikirnya yang terkenal, yakni ragu-ragu. Ragu-ragu inilah yang menjadi landasan René Descartes dalam berpikir. Nah, René Descartes memiliki pemikiran akal merupakan alat tertinggi dalam memperoleh pengetahuan. Sumber pengetahuan tertinggi haruslah melalui rasio. Kebenaran wajib dibuktikan dengan logika, dengan analisis. Kalimat yang terkenal dari René Descartes adalah cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Maksudnya, kalimat ini membuktikan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan seseorang sendiri. Keberadaan ini bisa dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni empirisme. Empirisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan diperoleh dari pengalaman indera manusia.
Dalam empirisme, kebenaran diperoleh melalui pengalaman. Empirisme mengandalkan bukti empiris sebagai dasarnya. Nah, bukti empiris ini bisa didapatkan melalui pengamatan dan penginderaan. Empirisme menggunakan pola induktif, berbeda dengan rasionalisme yang sebelumnya, yakni menggunakan pola deduktif, kalau empirisme menggunakan pola induktif atau penarikan kesimpulan dari khusus ke umum. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Jadi empirisme ini bertentangan dengan rasionalisme yang dikemukakan oleh René Descartes. Ternyata akal pun tak cukup, maka haruslah bisa dibuktikan secara valid melalui pengamatan, penginderaan, serta pengujian. Salah satu tokoh empirisme adalah John Locke. Pada tahun 1669, ia menulis sebuah buku yang berjudul Essay Concerning Human Understanding, yang memiliki premis utama berupa pernyataan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pemikiran John Locke ini menolak pendapat Plato mengenai adanya ide bawaan sebelum perolehan pengalaman. Ia menolak semua gagasan yang mendukung adanya ide bawaan. Empirisme yang dikembangkan oleh John Locke juga berkaitan dengan pendidikan. Pemikiran empirisme John Locke berkaitan dengan pandangan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat lahir. Ia meyakini bahwa semua manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. John Locke juga meyakini bahwa perkembangan anak, khususnya dalam pendidikan, sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni Aufklärung. Aufklärung sendiri artinya pencerahan. Aufklärung sendiri merupakan kelanjutan dari Renaissance. Jika zaman Renaissance adalah peralihan dari zaman pertengahan ke zaman modern dan dianggap sebagai masa peremajaan bangsa, maka peristiwa Aufklärung adalah masa pendewasaan bagi bangsa Eropa. Zaman ini diberi nama zaman pencerahan karena pada zaman ini manusia mulai mencari cahaya baru melalui rasionya sendiri. Negara pelopornya adalah Inggris dan Prancis. Dapat dikatakan bahwa di kedua negara ini memang banyak lahir ilmuwan dan pemikir atau filsuf yang gagasannya sangat berpengaruh untuk lahirnya abad pencerahan. Meskipun keduanya sama-sama membawa pencerahan bagi penduduk Eropa, tapi ternyata dua peristiwa berbeda. Pada zaman Renaissance, kemampuan akal budi sudah berkembang, tetapi hal tersebut hanya menghasilkan kemajuan pada bidang humaniora, filsafat, politik, seni, sastra, serta hukum. Namun, belum mampu menciptakan perubahan dan perkembangan dalam bidang ekonomi demi kesejahteraan manusia. Melalui sukan Aufklärung, yakni Sapere Aude, yang memiliki arti beranilah berpikir sendiri. Immanuel Kant, filsuf asal Jerman, mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan akalnya. Pengaruh Aufklärung. Pengaruh Aufklärung yang sangat dirasakan pada perkembangan teknologi dan pemikiran abad modern. Selain itu, masa Aufklärung juga menghasilkan beberapa filsafat yang masih diadopsi sampai saat ini dalam berbagai ilmu pengetahuan. Secara garis besar, pengaruh Aufklärung bagi dunia terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh dalam bidang pemikiran dan teknologi. Dalam bidang pemikiran, zaman Aufklärung telah menyebabkan berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Aufklärung mengedepankan dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, kemudian mendorong munculnya berbagai ideologi baru. Sedangkan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, mulai bermunculan penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhasil merevolusi bidang iptek di Eropa dan bermanfaat sampai saat ini. Aufklärung adalah sebuah pencerahan dan kelanjutan dari masa Renaissance yang bertujuan agar manusia lebih berani dan bebas dalam menggunakan akal dan pikirannya.
Masa Aufklärung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Munculnya paham individualisme, sekularisme, dan humanisme. Gereja tidak lagi memiliki kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Agama tidak lagi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat Eropa. Yang ketiga, berkembangnya ilmu filsafat. Dan yang terakhir, munculnya aliran rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yakni idealisme Hegel. Hegel sendiri adalah salah satu filsuf idealis yang berada di Jerman. Pada masa kecilnya, ia banyak membaca literatur, surat kabar, esai filsafat, dan tulisan-tulisan tentang berbagai topik lainnya. Masa kanak-kanaknya yang rajin membaca sebagian disebabkan oleh ibunya yang luar biasa progresif yang aktif mengasuh perkembangan intelektual anak-anaknya. Hegel adalah orang pertama yang memperkenalkan dalam filsafat gagasan bahwa sejarah dan hal yang konkret adalah penting untuk bisa keluar dari lingkaran filosofia perennis, yakni masalah-masalah abadi dalam filsafat. Ia juga menekankan pentingnya yang lain dalam proses pencapaian kesadaran diri. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan istilah tesis atau pengiyaan, antitesis atau pengingkaran, dan sintesis, yakni kesatuan kontradiksi. Pengiyaan harus berupa konsep pengertian yang empiris indrawi. Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh, mengungkapkan diri di dalam alam, dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Hakikat roh adalah ide atau pikiran. Filsafat idealisme yang dibangun oleh Hegel dikenal dengan filsafat roh. Jika dalam Plato melihat hanya sebagai ide, Hegel melihat ide itu dengan sebutan roh. Roh adalah subjek dan tema utama filsafat Hegel. Hegel memahami bahwa keseluruhan alam semesta ini, termasuk dalam sejarah dan manusia empiris, adalah manifestasi sekaligus penampakan dari roh absolut. Cara roh absolut itu hadir dalam alam semesta. Hegel mengatakan bahwa kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya bukanlah alam semesta dan segala isinya, juga bukan manusia konkret yang berkeinginan dan bertindak secara sadar menciptakan sejarahnya, melainkan roh itu sendiri. Roh itu sejati, kekal, sementara manusia dan alam semesta ini tidak sejati, melainkan fana dan berubah. Alam semesta dan manusia yang bertindak dalam sejarah hanyalah kendaraan dan digunakan oleh roh dalam rangka merealisasikan dirinya. Roh itu bagaikan dalang yang menggunakan manusia dan sejarah serta keseluruhan alam untuk kepentingannya sendiri. Ada 3 tahap filsafat Hegel sebelum akhirnya bergerak menuju yang roh yang absolut, yakni: pertama, roh yang masih berada dalam logika. Hal ini ditandai dengan keberadaan roh berada dalam dirinya sendiri. Yang kedua, roh berada dalam roh berada dalam berbeda dengan dirinya, yang mana ditandai dengan sebuah keberadaan di mana dirinya merasa berada di luar dirinya dalam bentuk alam. Hal ini terkait dengan ruang dan waktu. Tahap ini sering disebut sebagai tahap filsafat alam. Dan yang ketiga, tahap di mana roh kembali kepada dirinya sendiri, yang mana ia kembali dari luar dirinya sehingga menjadi tergabung dalam dirinya dan bagi dirinya sendiri. Tahap ini disebut sebagai tahap filsafat roh. Inilah ketiga tahap filsafat Hegel, khususnya ketika berbicara tentang yang absolut atau roh itu sendiri. Demikianlah pemaparan mengenai filsafat barat, mengenai kelima materi tersebut. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.